Ini dari bulan Juni juga sudah kita proses karena berita awal bahwa saudara Atin ini itu sakit lumpuh. Kita berdasarkan tugas dan fungsi kami dari Dinas Tenaga Kerja, otomatis didorong oleh kebijakan Pak Bupati, kami membuat surat ke Kementerian Luar Negeri untuk pemulangan saudara Atin. Tapi ternyata memang Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 4 Juli itu sekitar pukul 17 dan kita mendapat berita sekitar pukul 19 bahwa saudara Atin itu meninggal dunia. Jadi memang kami pun membuat surat lagi yang ditandatangani oleh Pak Bupati supaya proses pemulangan jenazah ini dilakukan sesuai prosedur, dan alhamdulillah memang ada tanggapan positif dari pihak KBRI Kuala Lumpur. Kita pun terus kontak dengan Kuala Lumpur, dengan Kementerian Luar Negeri, dan juga kebetulan hari ini juga hadir Kepala BP 3TK PMI dari Provinsi Jawa Barat yang respon dan juga didukung oleh berbagai elemen, sehingga sebagaimana tadi kami dapat berita tadi malam bahwa pagi-pagi saudara Atin itu sudah diterbangkan dari Malaysia ke Indonesia, dan juga atas kebijakan Pak Bupati ini biaya pemulangan ini otomatis ditanggung oleh pemerintah Sumedang, dalam ini Basnas. Dari awal memang tetap kita berkirim surat ke Kementerian Luar Negeri dan KBRI, dan alhamdulillah respon. Kami kontak langsung dengan staf KBRI di Kuala Lumpur, Pak Gustaf, dan alhamdulillah mereka respon. Sehingga biasanya memang proses pemulangan ini nggak lama, sekitar 3 bulan, tapi ini mungkin karena semua elemen bergerak, Pak Bupati, dari aparat desa dan sebagainya respon terhadap pemulangan Atin ini, baik dari BP2TKI Jawa Barat, BP2TK PMI dari pusat. Alhamdulillah proses pemulangannya tidak terlalu lama. Memang kendala awal yang kami rasakan, saudara Atin ini kan termasuk yang unprocedural, Pak. Memang tidak tercatat dari kami, itu ilegal karena, tapi alhamdulillah dengan penelusuran dari pihak KBRI, alamatnya di Malaysia ditemukan. Hasil visum rumah sakit Serdang di Malaysia itu kematiannya murni atas penyakit yang dideritanya, Pak. Jadi tidak ada proyeksi COVID dan sebagainya. Di rumah sakit itu sekitar pukul 18 di tanggal 4 itu, besoknya hasil otopsi sudah keluar. Ini bahwa hasil visumnya ini jatuh, dan memang karena lama mungkin sakit lumpuhnya berbaring, karena ada lecet dekubitus aja. Kami berupaya karena sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017, memang sekarang ini ada beberapa hak dan kewajiban termasuk pemerintah daerah. Kalau dulu Undang-Undang tentang TKI itu kewenangan bertumpu di pusat. Kalau sekarang itu memang ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan daerah, bahkan kewenangan di desa. Kami barangkali sekarang ini menghimbau kepada masyarakat, kalaupun mau pergi ke luar negeri, oke, kita fasilitasi dengan jalur resmi. Tapi lebih baik sekarang juga kami lagi menggarap purna-purna TKI itu lebih diarahkan kepada wirausaha, Pak. Jadi kita latih mereka, dibeli permodalan mereka supaya mereka berdaya di sini. Allah, ini kita akan tindak lanjuti juga, karena memang sementara ini kalau dilihat dari kondisinya sangat memprihatinkan, termasuk memang keluarga yang tidak mampu. Tapi mudah-mudahan dengan ini ada berbagai elemen atau pihak-pihak yang memang peduli terhadap keberlangsungan hidup dari keluarganya, termasuk juga keberlangsungan hidup termasuk pendidikan dari anaknya tersebut yang ditinggalkan oleh almarhumah. Terkait pemulangan ini memang kami sudah berdasarkan informasi dan pengaduan dari awal dari Dinas Kabupaten Sumedang, kemudian kami teruskan koordinasi secara kemenangan kami dengan perwakilan dengan BP2MI Pusat. Nah, alhamdulillah hasilnya sampai hari ini insya Allah kita tunggu, walaupun yang bersangkutan secara prosedur itu unprocedural, cuma walaupun bagaimana kita pemerintah baik daerah maupun pusat, negara harus hadir. Jadi kita berupaya bagaimanapun caranya untuk bahwa semua warga negara sama kedudukannya, dan kita upayakan. Alhamdulillah dari berbagai informasi
yang kami lakukan koordinasi baik oleh dinas kabupaten maupun kami menemukan mendapat informasi di mana yang bersangkutan berada. Akhirnya kita koordinasi juga dengan perwakilan, dan perwakilan diinformasikan mereka cepat tanggap menemukan alamat yang bersangkutan, dan sampai hari ini setelah beliau sakit ternyata dinyatakan meninggal dunia, jenazah diharapkan oleh keluarga untuk dipulangkan. Alhamdulillah bisa sampai nanti kita terima di tempat ini. Keberadaan almarhum 5 bulan di Kuala Lumpur, kita mendapatkan kabar dari salah satu temannya yang di kosan, entah siapa namanya saya nggak tahu karena tidak menyebutkan namanya, cuman ngasih kabar bahwa almarhum Atin sedang sakit saat itu. Cuman sudah melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, cuman pemeriksaannya biasa saja karena indikasinya tidak ada indikasi ke arah yang gawat darurat. Di sana cuman indikasi saat jatuh saja dalam tangga karena lagi bercanda. Setelah dia berhenti, setelah itu terjadi sakit, nah baru dia berhenti kerja, akhirnya diamlah di kosan dengan teman-temannya. Karena mau pulang mungkin merasa takut oleh pihak keluarga, belum sempat memberitahukan. Nah setelah 5 bulan beliau sakit parah, barulah ngasih kabar ke kita, ke keluarga. Ya salah satunya ke saya aja. Nah setelah ada kabar bahwa ini harus segera dibawa ke rumah sakit karena sudah tidak bisa gerak sama sekali, ada kelumpuhan. Jadi total kakinya tidak bisa, nggak tahu mungkin ada patah di kaki juga, nggak tahu gimana ya. Yang pasti saya dapat kabarnya ada tulang rusuk belakang yang patah saat itu. Cuman tidak sampai seakurat pemeriksaan ke rumah sakit yang gede. Jadi pemeriksaan cuman sebatas diurut aja, sebatas itu. Nah setelah itu tetap justru malah ada luka di punggung karena mungkin tertidur terlalu lama. Jadi sampai 6 bulan lah, nyampe 6 bulan kurang lebih. Akhirnya ada lecet-lecet di punggung juga. Nah setelah itu, setelah ada kabar dari Kuala Lumpur, barulah saya koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten Sumedang, minta solusi petunjuk dari Disnaker seperti apa, dari Pemda seperti apa. Nah ternyata alhamdulillah beliau-beliau sangat membantu, terutama mungkin Pak Bupati, terus dari Disnakernya juga, dari teman-teman ormas dari LMP juga alhamdulillah ngebantu kita lah. Nah setelah itu dibikinkanlah SPLP karena almarhum tidak memegang paspor saat itu, karena pemberangkatan ke sana saya entah itu ilegal atau seperti apa, yang pasti tidak ada surat-surat sama sekali saat pemberangkatan ke sana. Nah saat di sana karena nggak ada, KBRI meminta untuk pembikinan SPLP dari sini. Nah orang tua Atin diberitahu oleh pihak Disnaker untuk pembikinan keterangan dari desa untuk rujukan SPLP, sekaligus untuk pembikinan SKTM juga, karena mungkin pembiayaan harus ditanggung oleh pemerintahan Kabupaten Sumedang. Kalau untuk proses pemulangan sendiri alhamdulillah dari pihak Pemda, dari pihak khususnya dari Pak Bupati, dari Kadis Disnaker juga, dari teman-teman yang lain alhamdulillah membantu sangat lancar untuk semua ini. Administrasi juga alhamdulillah udah lancar. Kami dari keluarga besar mengucapkan sangat banyak-banyak terima kasih untuk pemerintahan tingkat Kabupaten Sumedang. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman.